Wabarakatuh. Langsung mulai aja karena materinya panjang, biar kita nggak ini ya kayak kemarin tuh saya tuh kalau udah terlanjur ngomong itu nggak ingat waktu gitu. Nanti biar nggak terlalu terlambat kita sholat zuhurnya gitu ya. Jadi hari ini kita bahas seperti yang kemarin kita sampaikan ya. Kita mengenal beberapa jenis domba itu apa saja, kemudian pasarnya di mana, bagaimana cara kita melihat umur ternak, pertumbuhannya seperti apa, terus kemudian pemilihan ternak itu bagaimana gitu ya. Itu kita bahas hari ini, termasuk nanti beberapa hal yang terkait dengan manajemen. Nah, kan seringkali kan gini, ada kasus-kasus di peternakan itu seringkali hanya karena kita nggak ngerti anatominya saja. Padahal itu sebenarnya simpel banget. Masalahnya itu sepele, tapi karena kita nggak ngerti anatominya jadi khawatir. Atau akhirnya berujungnya di kuburan. Gitu. Seringkali begitu. Dan alhamdulillah kalau di Sinatria, kalau di sini beberapa kasus ya itu nggak ada masalah gitu ya. Jadi yang di tempat lain itu biasanya ujungnya ya jagal tadi ya. Nah kalau kita di sini alhamdulillah bisa kita tangani dengan baik gitu ya. Dan yang magang biasanya kita juga ajarin beberapa cara itu gitu. Nanti akan kita bahas di sini nanti. Kemudian ada satu lagi tentang manajemen reproduksi ya. Tapi sekilas saja ya karena kita kan cuma berapa jam gitu. Kalau semuanya itu nanti bisa seminggu. Mau kita lengkapkan itu ya seminggu kita nggak pulang gitu. Di sini terus gitu. Iya Pak. Enggak Pak, itu yang serius maksudnya Pak, bukan pinter Pak. Serius sama santai aja Pak bedanya. Ya kita mulai dengan mengenal dombanya itu seperti apa gitu ya. Dan domba fotonya di sana ya di bawah pohon kelapa itu. Ini domba Garut yang kita foto ya. Nah biasanya orang akan menanyakan apa perbedaan kambing dan domba. Terus kita meliharanya baiknya kambing apa domba. Semuanya kembali ke pasar. Makanya saya dari kemarin sampaikan siapa yang akan kita sasar. Karena toh kita punya domba pun udah mau hubungi belum Mang? Yang mau akikoh? Belum hubungi aku. Tadi tak kasih nomornya Mang aku. Jadi kalaupun kita hanya punya domba, ketika orang nyari kambing tetap ke kita kok. Kalau misalnya kita udah dipercaya orang. Padahal jelas karena kita nggak ada kambing gitu. Tapi dia minta tolong dicarikan kambing. Gitu. Nanya harga kambing juga kita lah. Kita juga nggak jualan kambing gitu. Jadi kita hanya jawab biasanya secara umum gitu. Jadi kalau yang penting itu pasar yang utama yang akan kita sasar itu siapa? Oh pasar kita adalah akikoh yang menggunakan kambing ya berarti kambing. Itu pasar ini yang pertama pasar. Kemudian yang kedua adalah daya dukung lingkungan. Nah kita pengen melihara domba tapi ternyata kita nggak bisa nanam rumput di situ. Ya jangan maksa. Ya mau nggak mau harus kambing. Berarti kita yang berusaha mencari pasarnya si kambing. Jadi nanti ada perbedaan antara kambing dengan domba gitu ya. Kalau di sini gambarnya ini yang impor ya, yang impor. Kemarin biasanya saya sana Garut sini apa namanya bur ya. Nah ini sekarang yang apple tuh sama-sama impor. Yang sana dorper, yang sini bur. Ini yang kemarin saya ceritakan itu ya, yang saya pakai untuk reklamasi di bekas tambang batu bara itu kita menggunakannya kambing bur gitu ya. Kalau itu dorper, kita di sana ada peranakan dorper yang disilangkan dengan Garut ya. Di belakang itu ada. Itu kok nggak ada ekornya? Ada. Cuma kalau di luar, jadi kalau di beberapa negara yang mereka menggunakan simple management itu mereka nggak terlalu suka dengan ekor tanduk itu nggak terlalu suka. Jadi ada tanduknya potong, potong. Nanti kita lihat di Merino ya. Merino itu akhirnya yang didatangkan ke Indonesia udah nggak punya tanduk. Padahal aslinya dia bertanduk. Sama dengan dorper ini kalau dia disilangkan atau dia dikawinkan lagi sesama dorper lagi ya anaknya keluar ekornya. Ada alumni kita Pak Jusuf yang di Tanah Karo itu populasi dorpernya udah ratusan ya. Itu juga waktu impor ya nggak ada ekornya gini. Ketika sampai Indonesia tak tanya mau dipotong nggak Pak Jusuf? Nggak usah, biar orang tahu kalau ada ekornya. Kenapa? Dorper tahun lalu ya kita bantu ngirimkan punyanya Kang Adam Ayodhya itu 40 ya? 45. Itu yang bersertifikat. Ya, kalau yang bur itu bersertifikat 35. Sertifikat.
Iya. Makanya kan kemarin kan yang kelas 1 itu kemarin loh, kelas hobi itu nggak mikir lagi Pak itu. Namanya juga pokoknya bersama aku bahagia itu loh kemarin. Itu nggak ada masalah gitu. Makanya kalau di sini dulu awal-awal karena kita yang kita ambil ini kan dari peternakan-peternakan penggemukan dengan pakan kering kan. Jadi waktu nyampe Sinatria juga agak lama adaptasi pakannya. Nggak segampang ternak lokal masalah adaptasi pakan. Adaptasi pakan, kemudian bentuk kandang itu juga ngaruh ya. Kalau di luar kan biasa diumbar, dilepas liar, kemudian masuk masuk itu di kandang dengan model plester gini, terus atasnya dikasih kayak sekam ya apa namanya gerajen ya, nah, serbuk gergaji kayak gitu. Tapi kalau kita coba pakai serbuk gergaji, yuk harganya sekarang 15.000 berarti 3 hari sekali diganti. Biaya pakan sama biaya serbuk gergaji dia mahal pun. Tapi memang seperti itu gitu. Pasir ya tadi kembalinya kan berarti kan keadaptasi ya. Asal ternaknya bisa beradaptasi mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau ternaknya tidak bisa beradaptasi itu kan yang jadi masalah di situ. Karena ini ternak impor ini memang gampang-gampang susah gitu ya. Makanya kalau saya di lembaga sambang itu nggak ada masalah karena kita lepas liarkan. Yang penting kita tanami beberapa tanaman-tanaman bercabang begitu, kemudian kita potong pendek, maksimal tingginya itu 3 meter. Nah itu terus nanti dia manjat-manjat ke situ. Itu menyalurkan hobinya dia. Ya. Ini yang kalau ini yang impor ya, kalau ini yang lokal. Nah, mungkin sering lihat lah yang kambing-kambing kayak gini gitu ya. Ini Jawa Randu jenisnya itu di sana domba Garut ya, yang saya ambil domba Garut. Nanti ada beberapa karakteristiknya kita bahas nanti jenis-jenisnya. Nah kalau dari secara ilmiah sendiri taksonominya udah beda antara kambing dan domba itu beda. Jadi memang dia bukan memang secara spesiesnya beda, cuma satu keluarga tapi kakeknya aja yang sama. Itu anaknya paman gitu, sepupuan gitu ya. Kalau ibaratnya itu seperti itu ya ibaratnya. Jadi memang beda jenisnya, beda jenisnya. Nah ini dari sisi ilmiahnya seperti ini perbedaannya. Nah nanti dari sisi anatomisnya begini. Ini anatomi fisiologis. Kenapa? Ada. Oh, oh. Iya, mengenal domba lebih dekat ada tuh di link materinya. Cuma tadi gambar yang pertama tadi, karena tadi yang apa biasanya saya antara domba Garut dengan dengan kambing bur ya gitu. Tapi tadi tak tambahin aja. Tadi pagi baru saya tambahin. Tapi yang lainnya sama, materinya sama. Nanti di link materi kelas ada. Kenapa? Gembel masuk domba. Gembel masuk domba. Nanti kita lihat jenis-jenisnya ya. Nah ini kalau dari sisi anatomi ini nanti bisa dibaca ya dahinya, telinganya, tanduknya. Ya telinganya ada perbedaan. Kalau kambing itu biasanya telinganya ke arah bawah, sementara kalau domba ke samping. Kemudian dahinya nonong gitu ya. Kalau kambing itu nonong istilahnya orang Jawa gitu ya. Dia dia cembung gitu. Kalau domba apa? Kambing. Nah, itu kambing. PE sapera itu juga kambing dia. Jenisnya kambing. Walaupun sapera itu bukan sapera, sanen itu sempat eh, itu ada perbedaan pendapat antara dia kambing atau domba gitu karena kalau dari struktur fisiologis anatomis itu telinganya ke samping, kemudian jidatnya juga tidak terlalu nonong gitu ya. Cuma dia ini apa namanya pakannya lebih banyak membutuhkan dari struktur anatomi di dalam perutnya itu lebih cenderung ke kambing. Itu sanen ya. Dan nanti ada sanen, ada anglo. Kalau di Jogja ini ada beberapa jenis apa namanya kambing ya yang sudah masuk, yang kambing-kambing dari luar itu sanen, kemudian anglo nubian itu nanti bisa main ke beberapa teman peternak perah ya. Saya nggak tahu kalau di semesta masih ada udah ada atau belum. Alumni kita yang punya komoditasnya kambing adalah Semesta Farm. Semesta Farm itu nanti bisa main lah ke sana. Mumpung di Jogja Pak, coba main ke Semesta Farm biar bisa lihat seperti apa sih bisnis kambing perkambingan. Deket aja dari sini. Mungkin 15 menit Semesta Farm. Alumni Sinatra itu sekarang banyak.
Ada yang kambing, ada yang domba, ada yang apa namanya, mix juga gitu ada ya. Kalau semesta ini kalau pas kurban dombanya juga banyak. Karena kebetulan sempat tahun kemarin ini tahun ini ya kurban tahun ini lumayan dia dapat investasi kalau nggak salah 1,5 M gitu ya untuk kurbannya. Makanya yang penting itu bikin kandang. Kalau udah bikin kandang itu uang datang. Loh, ide. Jadi sebenarnya ada saya sampaikan kan. Ide dulu, nanti uang ngikutin. Oh kita ide aja nggak punya mau cari duit gimana? Duitnya gimana datangnya gitu? Ide aja nggak ada. Ada ide. Nah, nah nanti dengan ide, oh saya nggak punya kandang nih, saya nggak punya duit nih, ya cari ide, gimana caranya? Nah, misalnya kerjasama dengan saya itu nggak punya uang terbatas. Tahun 2015 gaji PNS saya yang nggak pernah saya ambil itu saya pakai untuk beli kambing. Saya nggak pernah saya ambil Pak. Nah, kan itu uang saya. Tapi kabar buruknya Pak. Jadi itu karena memang apa ya? Ya memang bukan rezeki kita gitu ya. Gak nyampe 1 tahun, belum sampai 2015 itu berakhir, uang itu habis. Jadi saya belikan kambing, kambing-kambing bagus-bagus itu. Ayo mati, nggak terurus ya. Kambingnya itu ketika kita kita ini kan kejagal gitu ya. Cuma tinggal dihargai 4 juta. Saya bilang, masa sih mas cuma 4 juta, saya beli 50 juta lebih loh, saya bilang gitu kan. Nah, piye mbak orang cuma tinggal balung sama tetelan aja sedikit kan. Karena udah tipis-tipis, kalau tidur itu bener-bener kayak keset gitu. Nah, kasihan banget, karena nggak terurus. Makanya salah satu alasan saya kenapa saya bikin kelas, sampai saya bikin materi seperti ini, itu mencegah jangan sampai teman-teman itu mengulang apa yang saya lakukan dulu. Jadi owner itu ya enggak, jangan jadi owner jangan hanya wes percaya blek dengan karyawan, enggak, kita tetap harus mantau, kita nanyain gitu ya, membangun komunikasi yang baik. Terus ya tadi ya seperti Pak Joko tadi, walaupun sudah ngirim orang ke sini tapi sebagai owner saya tetap harus tahu gitu kan. Dan rahasia busi gitu ya. Nah gitu, dan dengan tahu itu nanti kita juga bisa ngasih masukan ketika ada masalah di lapangan, loh ini bukannya harusnya begini ya. Oh, gitu. Jadi ada ini ya Pak ya, ada kola gitu ya. Jadi akhirnya saya nggak punya uang kan, karena uang habis. Yang usaha pertama tadi itu saya kerjasama dengan Lazis UII dengan kandang shelter di Cangkringan. Saya sama suami saya diledekin kan, wah nyerah nih gitu kan. Wah saya kalau diejek itu nggak suka itu. Saya tuh nggak akan nyerah, nggak ada kamus nyerah saya itu. Masa saya tuh nggak punya duit. Jadi ada duitnya ya saya nggak nyerah, saya bilang gitu kan. Makanya terus kemudian, loh uang itu kan ngikutin ide lah, kamu punya ide apa gitu. Sebentar, akhirnya saya coba untuk mengurai apa sih keinginan saya. Keinginan saya dari awalnya itu apa? Yang pasti karena saya bikin peternakan itu untuk ya awalnya inilah menambah populasi ya, pertama itu. Kemudian saya yang kedua saya melibatkan anak-anak muda. Nah, cuma karena sekarang ini saya nggak punya apa-apa, terus gimana caranya kan gitu. Kemudian suami saya ngasih clue, setiap perangkat desa itu punya tanah pelunggu kalau di Jogja ini. Coba cari yang bisa kerjasama ada enggak? Oh iya ya, nah, akhirnya saya cari-cari waktu itu. Saya nyari awalnya di daerah Bantul. Cuma daerah Bantul itu full yang lahan 2 hektar, karena waktu itu saya nyarinya masih idealis loh ya. Nyari yang 2 hektar gitu. Yang 2 hektar itu rata-rata sudah dipakai untuk tebu. Karena ada kewajiban tebu itu ya, kalau di Jogja itu kan ada wajib tebu. Di kas desa itu wajib yang ada yang dialokasikan untuk tebu. Aduh, enggak ada lagi, adanya yang kecil-kecil gitu ya, 3.000, 2.000 kayak gitu kan. Nanggung menurut saya. Ketemulah saya kemudian berikutnya tahun 2017 baru ketemu dengan Mas Wahyu ini. Mas Wahyu Kaur Sosial Harjo Binangun. Mbak, aku ada lahan pelunggu 8.000 meter. Tapi itu sebelahan dengan tanahnya Simbah. Kebetulan Pak Kaur ini simbahnya tuan tanah, bapaknya tuan tanah lagi. Jadi lahannya ada di mana-mana.
Mungkin ini sederet sana itu banyak kan ya punyanya Mas Wahyu gitu ya. Nah, lahan punya Simbah itu banyak Mas Wahyu itu 1,5 hektar. Oh ya cukup ini berarti. Oke kalau gitu di situ aja Mas. Kita survei, kemudian kita bikin desain ini ya, side plan lah pokoknya kayak gitu kan. Nanti akan saya bikin, saya bahkan presentasi ke teman-teman desa ini, dari desa. Mereka senang banget itu. Karena apa? Karena desa ini kan sepi. Ini kayaknya bagus sih nanti. Semua perangkat itu senang. Kebetulan Pak Kesra di sini kan juga visi pariwisatanya bagus ya. Beliau punya berapa dokar itu ya. Makanya kalau di kita ini di Harjo Binangun ini kalau misalnya ada rencana kan mau dibikin paket wisata itu. Karena dari Pak Kaur Kesranya ada Cikarnya, kemudian kita di sini ada Sinatria itu komunitasnya ternak, di Pak Wit ini bawah ini Pak Wit, beliau orang Lipi itu dengan ikannya. Kemudian di sana ada Bu Susi, saya dan Bu Susi kebetulan pendamping peternak, pendamping petani milenial Sleman sama-sama satu tim itu ya. Jadi beliau khusus benih perbenihan hortikultura. Kalau misalnya dibikin wisata edukasi kan bagus. Nggak punya duit saya, punya ide. Duitnya datang sendiri nanti. Ya kan nggak mungkin kan bikin kandang cuma pakai ide kan nggak bisa ya. Duitnya datang ketika kita sudah menyampaikan ide. Ide kita seperti ini aja banyak yang menyambut. Bahkan setiap tahun itu selalu ada orang yang mau invest ke Sinatria. Nah, cuma masalahnya saya tidak terlalu suka dengan investasi. Saya terbebani dengan investasi itu terbebani. Jadi saya lebih senang udah saya apa adanya, kalau ada uang ya saya tambahin ternaknya, kalau punya duit ya saya jual kayak gitu aja, jadi lebih tenang gitu pokoknya hidupnya itu bahagia gitu. Karena memang ini bukan bukan sesuatu yang apa ya, target saya kan memang kata suami pokoknya yang penting senang-senang, nggak usah dipikir jadi beban gitu. Seneng ngopo gitu aja kan ya udah saya senangnya ngomong ya wes gitu kayak bikin kelas gitu, nggak terlalu terbebani dengan itu. Makanya masalah penjualan ternak saya nggak terlalu gencar. Karena apa? Karena ya untuk operasional harian kan dengan penjualan non ternak kan kita udah bahkan lebih dari cukup. Kalau penjualan ternak itu ya nanti maksudnya duitnya ke saya paling. Kalau dan itu kalau ketahuan anak saya ya mesti wah barusan laris nih ya. Habis sama aku kan sebenarnya beli satu, saya kan anak saya mesti pegang kontaknya mengaku konangan anak pajaknya jadi banyak. Ya seperti itu. Jadi kalau eh, masalah uang itu nanti ngikutin ide kita itu apa. Kita bisa kerjasama dengan pihak lain ya, pihak lain yang kerja. Bahkan di Sinatria ini kita mempertemukan antara antara anak-anak muda dengan investor-investor dari luar. Asal ide jelas gitu ya. Kemarin ada yang saya hubungkan dengan investor dari Hong Kong bahkan alumni kita ini, karena dia sudah siap dengan sistemnya benar-benar korporasi gitu. Saya sampaikan kan dia kan pengennya di Kalimantan lokasinya. James ini di Kalimantan. Kalimantan aja ya Vita ya, karena sekalian dengan ayam ya, proyek dia tentang ayam. Saya bilang jangan saya nggak mau dijajah sama lu, saya bilang gitu kan. Nggak mau dijajah sama kamu, pokoknya saya nggak mau Kalimantan. Kalimantan daerah kekuasaan saya kayak gitu. Jadi dia akhirnya kebetulan alumni kita dari daerah Sumatera gitu ya. Target pasarnya adalah Jakarta. Jadi bikinnya di daerah Lampung. Terus ini target pasarnya untuk dibawa ke Jakarta. Kan Lampung Jakarta dekat aja. Dan itu 10M bisa gitu. Dia bilang pokoknya sampai 10M bisa, tapi proposalnya harus jelas. Makanya sebenarnya masalah duit itu nggak susah gitu. Masa idenya ada, nah siap nggak dengan idenya itu. Dan yang jelas ide industri ini lengkap ya kan. Makanya belajar kalau masih anak muda kayak gini ya, belajar bagaimana cara membuat industri peternakan. Nanti belajar pada yang sepuh-sepuh ini, bukan sepuh, ini senior ya, senior ini belajar gimana caranya ya Pak ya. Gitu. Ini siap membimbing ya. Ini siap membimbing. Nah, jadi seperti itu ya masalah apa namanya, kalau terkait dengan uang dan ide tadi. Nggak punya duit insya Allah ada. Cara ada gampang lah. Karena ini pintu rezeki yang sangat luas ya. Apalagi domba, kambing gitu. Nah kembali ke sini tadi tanduk gitu ekor. Nah ekor ini yang kenapa dorper tadi dia dipotong ekornya karena dia mengganggu manajemen. Kalau istilah Jawanya itu kemproh. Orang Bandung istilahnya apa ya? Jorok gitu Pak. Pokoknya nggak suka kebersihan gitu. Jadi ternak itu kalau dia
diare misalnya ya, karena ekornya ke bawah kan jadi ekornya kotor. Nah, peternak-peternak yang kemproh tadi, istilah Jawanya itu kemproh apa? Kemproh itu jorok, nggak terlalu, ya udah biar aja, nanti kan bersih sendiri gitu misalnya itu. Dibiarin, nah, tapi kan kalau dibiarkan nanti dia akan menimbulkan penyakit yang lain, entah itu bakteri, entah itu belatung dan sebagainya. Nah, dari pengusaha-pengusaha dari Australia atau New Zealand mereka nggak suka dengan seperti itu, wah repot gitu. Saya milih kemproh aja deh gitu kan mereka gitu. Dengan cara apa? Potong aja. Dipotong dan dipotong. Kalau misalnya ada yang sakit, diarin kan ketahuan. Oh, dia sakit nih. Ambil. Bahkan dalam masalah perkawinan nanti tidak akan terganggu. Karena kadang-kadang ekor ini mengganggu ketika dikawinkan. Itu kenapa? Itu kenapa kalau ekor domba nggak hanya dorper sebenarnya merino pun sebagian di ini ya dipotong di, sebelum 1 bulan. Sebelum 1 bulan. Enggak, ekor itu kayak organ yang lain ya. Dia bukan kayak kuku. Jadi dia kayak organ kayak tangan kayak ini. Jadi dia kalau udah dipotong ya dia kayak diamputasi gitu. Dia nggak akan muncul lagi. Nggak kayak cicak, Pak. Nggak kayak cicak. Nah, itu. Ini kan putranya kan ada putranya. Kalau saya bahkan kemarin sempat kepikir apa dia nggak mengalami gangguan keseimbangan. Nah, ya saya waktu itu tapi karena mungkin karena dia sudah dilakukan pemotongan itu sejak kecil, jadi dia mungkin agak jadi terbiasa. Nanti bisa lihat di YouTube-nya, aduh YouTube-nya siapa ya? Peternak Australia. Dia ada YouTube tentang pemotongan. Jadi pemotongan ekor itu ada. Cara memotongnya tuh gampang banget ya si domba itu diseluncurkan gitu. Ada seluncuran dengan kemiringan tertentu ya. Kemiringan sudah dihitung itu. Bahkan dia pakai hitungan. Dia sudutnya harus sekian kemiringannya itu ya. Nah, nanti ketika dia miring itu posisinya dia telentang. Nah, ketika posisi terang begitu sampai bawah, potong, dia turun sedikit lagi, itu sudah langsung antiseptik, laser, terus dia muter gini, turunnya udah begini posisinya. Ya karena sudah dihitung tadi kemiringannya. Jadi begitu turun itu posisinya udah begini. Kalau dilihat di videonya itu begitu turun plek gitu, dia telah kanan, telah kiri gitu, terus jalan lagi. Ya kayaknya mungkin aku tadi ngapain ya gitu. Ya karena dia dengan seluncuran itu kan dia euforia ya, euforia. Jadi kan kayak oh bahagia banget itu. Nggak kerasa gitu. Jadi sunat. Gitu. Nah kemarin sempat saya sama Pak Jusuf itu kita coba pakai klem aja Pak kalau memang mau coba yang di Pak Jusuf aku nggak tega aku mau tak potong ekornya tapi pengen banget gitu membuat pemotongan ekor tapi yang tidak menyakitkan. Terus saya bilang kalau orang muslim itu kan ada sunat. Nah, anak saya itu kebetulan disunatnya metodenya smart clamp. Anak saya yang laki-laki dua-dua itu pakai smart clamp. Itu modelnya dijepit aja. Dan saya pernah juga ngelubangi perut domba itu dengan cara begitu. Zaman sebelum ada undang-undang itu ya, peraturan ada animal welfare internasional itu kita masih bisa melubangi perut gitu. Pernah. Sekarang udah nggak boleh. Apa? Untuk penelitian, Pak. Penelitian dilubangi betisula. Gitu. Itu caranya diklaim gitu. Nah, kalau kita sebenarnya gini, pakai kabel tis itu kita ikat gitu kan sampai kenceng. Nah, kalau udah kenceng kan ini satu persatu pembuluh darah, saraf kan mati nanti lama-lama. Kalau udah mati, kita kencengin lagi. Oh, yang lebih dalam lebih mati lagi nih. Udah mati. Terus kita tarik terus sampai kemudian dia bisa putus. Kalau bisa pas di ruas jarak antara tulang dengan tulang. Jadi dia nanti putusnya di situ. Itu pernah dicoba sama Pak Yusuf. Rasanya gimana Pak? Bagus sih, tapi ribet. Satu-satu bayangin berapa ratus itu. Satu-satu di iniin gitu ya. Manual sekali. Nah kalau untuk kurban jelas nggak bisa ya kan, karena kan jadi cacat. Nah terus kemudian bulunya seperti ini keriting tebal, kalau kambing lurus. Nah kemarin sempat ada pertanyaan juga, bulu itu wajib dicukur nggak sih? Pencukuran bulu itu sebagaimana kita kalau mencukur rambut. Jadi kalau tidak kita cukur kan jadi kurang sehat ya, nggak sehat lah. Bukannya hanya kurang sehat tapi jadi nggak sehat. Sehingga pencukuran bulu itu diusahakan rutin. Karena domba itu bulunya tebal, maka kalau kita tidak mencukur, ada kemungkinan nggak ketahuan misalnya dia korengan atau ada cacing.
Yang sering itu cacing. Kita pernah ada indukan, nggak sempet kita cukur, terus kemudian sampai 1 bulan lah, karena waktu itu domba kita populasinya banyak banget, ada sekitar 150-an, dengan jumlah karyawan saya cuma 2 orang yang di kandang ya. Jadi urutan untuk sampai dia itu dicukur itu 1 bulan kemudian. Nah, dalam waktu 1 bulan dia nggak dicukur itu, karena dia menyusui, sedang menyusui, habis lahiran sampai menyusui itu dia belum dicukur, cacing-cacing itu sembunyi di sela-sela bulu. Dampaknya apa? Anaknya, punggungnya sini rontok bulunya. Karena cacingnya masuk hisap di ini ya, di kulitnya anaknya, di kulitnya si cempe. Kalau sudah selesai nanti balik lagi ke induknya. Seperti itu. Kan kita tahunya setelah kita cukur, cacingnya banyak banget. Dan induknya kayak jadi dikurus gitu. Terus anaknya jadi kambing mini, ya, domba mini waktu itu. Sempat ya akhirnya dibeli orang dengan harga fantastis oh, karena padahal itu nggak kita sengaja ya dibuat cacingnya. Tapi kok ya iya emang ya saya emang ada kok yang begitu makanya saya bilang mau dijual harga berapa bu? Lah, terserah aja yang kita juga bingung mau jual ke siapa gitu nggak tahu ya apakah ada yang mau atau dia kan suka keliling-keliling jalan-jalan sendiri gitu, udah gede tapi badannya masih kecil kan, jadi kan kita biarin aja kan kayak kucing gitu kan jalan-jalan sendiri padahal umurnya udah gede gitu. Nah jadi antik ya. Jadi kita tuh di sini pernah yang tanduk 4 itu juga, padahal tanduk 4 itu nanti kalau misalnya kita kawinkan dengan betina, anaknya tanduknya ya nggak akan 4. Ibaratnya tanduk 4 itu kan kelainan ya, kelainan genetis saja ya, nanti anaknya tetap normal, dia sifatnya resesif lah ya, tidak dominan. Nah itu bulu ya, bulu jadi kita sarankan untuk dicukur menyesuaikan dengan cuaca. Jadi kalau misalnya pas cuaca panas cukurlah bulu, tapi kalau pas cuaca hujan ya nggak usah, karena biasanya habis cukur kemudian langsung kita mandikan. Kalau nggak dimandikan kasihan gatal ya, jadi habis cukur bulu biasanya kita mandikan. Makanya kalau cuacanya nggak panas jangan dimandikan, jangan dicukur bulunya. Kemudian makan, nah ini 2 hal yang terakhir nanti berkaitan dengan konstruksi kandang, makanan dan kebiasaan. Jadi kalau makanan, domba itu makannya rumput, kambing daun. Apa bedanya daun sama rumput? Kalau daun itu ada rantingnya, ada batangnya. Kalau rumput itu dia hanya pelepah saja, itu perbedaannya. Nah, kalau domba kenapa kok makannya beda? Karena nanti kaitannya dengan ukuran perut, jumlah bakteri yang ada di dalam perutnya, sehingga nanti berpengaruh terhadap makanan. Kalau misalnya domba dikasih makan daun boleh nggak? Ya boleh. Pokoknya kan kemarin saya bilang ya, selain daun pintu dan daun telinga itu boleh dimakan lah, ini kayak gitu. Aman gitu ya. Tahu ada, oh daun muda nanti ada pak, ada nanti. Hati-hati dengan daun muda, ternak nggak boleh makan daun muda pak. Itu yang punya ya. Nah itu, nggak itu terkhusus Pak Jokowi. Langsung terkoneksi ya Pak Jokowi. Mau tapi tak mampu. Ya, kalau dikasih terlalu banyak daun, domba itu biasanya diare. Biasanya gitu ya. Karena apa ya? Karena proteinnya terlalu tinggi. Jadi protein untuk domba itu paling 14,5%, selebih itu akan dibuang. Kalau terlalu tinggi bahkan dia kemudian akan meracuni diri sendiri. Kalau daun-daun itu kan rata-rata di atas 20%. Oh, daun-daun sembarang daun lah, sembarang daun, pokoknya semua daun yang ada rantingnya. Kenapa kok dia di atas 20%? Karena dia menghasilkan biji, menghasilkan bunga. Terus kemudian struktur morfologinya berbeda. Dia punya kambium, berbeda dengan rumput tidak berkambium. Sehingga dia jelas kandungan proteinnya, kandungan nutrisinya akan berbeda dengan rumput. Rumput itu tinggi serat, sedangkan daun rendah serat. Itu contoh-contohnya kayak gitu. Tapi si daun itu tinggi tanin, tinggi lignin gitu ya. Jadi ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nanti yang paling adaptif dengan daun ya si kambing. Kambing membutuhkan protein lebih tinggi. Kalau di kambing itu 16-18%. Itu untuk kambing ya. Kalau domba 14,5-16% itu udah bagus banget itu. Maksimal 14,5, di atas 14,5 itu biasanya udah dibuang. Cuma kan kalau misalnya kita ngepas ngasihnya 14,5 ya kalau dihabiskan makannya. Kalau enggak, berarti kan kita berikan protein yang di atas 14,5 tapi di bawah 16. Karena kalau udah di atas 16 biasanya terus mulus-mulus gitu ya. Diare lah.
terus nggak nafsu makan, gitu. Bahkan ada yang keracunan. Kalau kambing dikasih makan rumput bisa nggak? Ya bisa, tapi kurus nanti performanya turun. Apalagi kambing perah. Kambing perah terlalu banyak rumput-rumputan, demo dia, nggak keluar susu nanti. Jadi harus lebih banyak daun, lebih banyak protein. Nah, karena dia makannya rumput si domba ini, maka tempat pakan itu letaknya ada di bawah. Ini bisa ini. Nah, makan rumput kan ke bawah. Bukan rumputnya umami bu, ya ke atas. Sayangnya mereka nggak mau ya kalau ada rumput umami itu nggak mau langsung makan ke lahan, dia mintanya caca dulu lah. Gitu. Ya rumput, rumput kan dia nggak berkambium ya, batangnya nggak berkambium. Kayak rumput gajah, kolonjono itu rumput. Ya maksudnya rumput-rumputan. Iya, eyangnya rumput gajah. Mudah-mudahan besok sudah selesai. Saya tuh dikasih PR sama aku tadi malam malah ketiduran jadi jadi dikasih PR sama aku untuk membuatkan nama-nama rumput, kemudian dia itu tetuanya siapa, terus karakteristiknya bagaimana. Besok biar biar bisa dilihat sama teman-teman. Ada materinya di materi kuliah saya, makanya saya kalau ngajar itu kan saya pakai cuma nggak lengkap. Karena biasanya saya kalau untuk mahasiswa tak bikin lengkap itu mereka cuma nggak mau dengerin, terus gampang download file, udah beres gitu. Saya nggak sering gitu. Kalau mahasiswa biasanya saya memang poin-poin, kalau mau dengerin, kalau nggak mau ya sudah. Nanti biasanya kuis itu malah justru nggak ada di PowerPoint. Gitu. Kalau di ujian, nah beda dengan materi kelas yang di sini itu biasanya saya tulis semuanya gitu. Nggak ada ujiannya, ini ujian hidup pak. Nah, karena dia tempat makanya rumput, tempat pakannya di bawah sejajar dengan kaki, sedangkan kambing tempat pakannya di atas sejajar leher biasanya. Kalau misalnya kambing dikasih tempat pakan di bawah, makan nggak? Ya cuma makan kalau udah biasa. Cuma dia tidak akan selahap atau sebanyak ketika dia diberi makan di atas. Jadi dia termasuk struktur ininya nanti ototnya dan sebagainya itu akan berbeda. Kambing itu yang dibutuhkan dia cepat tinggi. Dengan domba yang dibutuhkan cepat gemuk. Nah kalau kambing dia dikasih makan di bawah, dia nggak tinggi-tinggi tapi juga nggak gemuk orang. Dia memang posturnya badannya tidak untuk di daging kok. Jadi nanti performanya jelek gitu kalau dia tidak sesuai dengan ini ya peruntukannya. Dan karena dia kebiasaannya itu makanya daun ya, makanya daun dia juga suka memanjat kalau kambing itu. Makanya sekat kandang itu lebih tinggi dibandingkan domba. Makanya kalau kita melihara kambing itu biaya pembuatan kandang mesti lebih mahal daripada domba. Kayu biasa, apalagi bambu, wah sudah. Tuh, ambiar pak nanti. Kalau kambing itu soalnya begitu ya, dia kan emosian juga ya. Kalau apa sedikit gampang tersinggung, itu beda dengan domba. Domba itu lebih tenang, lebih tenang, nggak temperamen. Domba, baru domba. Agresif pak. Dia kalau nggak ada awan dia anteng aja kan. Kalau saya yang datang juga anteng kok pak. Tahu pak. Tapi kalau yang laki-laki yang datang beda. Kalau saya yang datang sama suami saya yang datang, suami saya datang langsung berdiri terus langsung nyuruh itu. Saya bilang, oh kok tahu aja. Lalunya, oh dia udah tahu ini. Ya begitu gitu ya. Kemudian kebiasaan di domba itu dia bisa berkelompok. Sedangkan kambing ya dia lebih individual. Makanya nanti kalau kita membuat tempat umbaran untuk domba itu bahkan tidak perlu dikasih pagar, aman. Karena apa? Dia masih kemana-mana bareng. Aman gitu. Karena dia ya sudah dia masih nggak akan kemana-mana. Kalau ada satu temennya yang nggak bisa pergi, ya dia akan di situ terus. Saudaranya tinggi. Coba kambing. Lamaan tinggal. Males sih. Kalau kambing itu ya begitu lepas ya. Kalau setahu saya kalau di sana itu kita buka kandang itu udah ada yang jalan ke sana, ada yang jalan ke sana. Beda banget dengan domba. Domba kalau bisa kita lepas itu ya udah dia sana bareng, sini bareng. Kok ini banget ya memang penakut ya kalau domba itu penakut. Beda dengan kambing. Kalau bikin kandang umbaran tadi ya kalau untuk kambing saran saya ditambah pagar.
Tapi kalau domba tidak. Kalau dikasih pagar ya lebih bagus. Kalau buat foto-foto kan jadi enak itu ya. Di pagar. Nah, Kalau yang lain ikut ya. serombongan lah jadinya. Kalau ditanya loh, dia ikut sendiri. Tapi jangan ikut itu, hanya bonus gitu. Nanti kaitan dengan kandang, kalau domba itu bisa dibuat kandangnya koloni. Untuk koloni ini kelompokkan sesuai dengan pertama jenis kelamin, itu jelas. Yang kedua umur atau status fisiologisnya, entah dia itu cempe gabungin sama cempe, lepas sape gabungin sama lepas sape, gitu ya. Terus dia darah gabungin dengan sesama darah, induk bunting gabungin dengan induk bunting, jangan dimix, jangan dicampur. Kecuali itu kandang perkawinan ya. Kalau kandang perkawinan ya jantan sama betina ya. Kalau betina doang nggak ada jantannya, kawin sama siapa kan gitu. Jadi kalau kandang perkawinan ada jantan ada betina. Nanti kalau udah bunting pisahkan. Karena kalau betina bunting digabungkan dengan jantan itu biasanya resiko abortusnya tinggi. Karena jantan tuh nggak peduli dia mau dia bunting enggak ya, kalau dia wah menarik pengen ya sudah diajarin satu-satu gitu. Nanti kita ada beberapa teknik perkawinan gitu ya. Biasanya sama Mang Agung ditunjukkan. Biasanya pas praktek ya di lapangan. Itu terkait dengan koloni tadi ya, koloni. Terus kemudian selain itu adalah berat badan ya. Tadi jenis kelamin, umur atau status fisiologis, yang ketiga adalah berat badan. Sama-sama lepas sape, tapi yang satu beratnya 20 kilo, yang satu 12 misalnya. Jangan jadiin satu. Nanti yang 20 kilo ini makannya banyak dan dia yang lainnya yang kecil-kecil hanya kalah. Jadi diusahakan sesuai, sama-sama ya, rata itu. Oh ini sekitar 15 kiloan, nah sama jadi satu. 15 sampai 18 itu misalnya. Ini yang di atas 18 sampai 22 jadi satu. Kita kira-kira aja, kirologi aja kira-kira. Oh ini jadi satu atau tidak. Itu dalam mengkoloni ternak. Kaitannya dengan pakan. Nah, kalau kita mengkoloni ternak dengan nyatanya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, orang namanya bersaudara kok, dia nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kan akhirnya yang kecil tuh makin sedikit dia dapat porsi makannya. Yang kecil nggak cepat besar, yang besar makin agresif. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya itu jenis-jenis ya. Oh, ini saya belum nambahkan ini ya, belum nambahkan salah satu domba lagi ya, seharusnya ada awasi ya. Ada beberapa jenis domba. Yang pertama namanya ekor tipis, kalau kita sebut biasanya gembel. Pedus gembel. Tapi bukan pedus gembelnya Merapi ya. Pedus gembel beneran ini, pedus gembel. Nah ini biasanya karena ini domba asli Jawa. Jadi domba asli Jawa itu yang dia bertanduk. Jadi ada domba ekor tipis yang dia sebutannya bukan Javanes, tapi Sumatera. Nah kalau yang domba Sumatera ekor tipis itu biasanya kita sebut dugul. Jadi dia nggak ada tanduknya. Kalau domba ekor tipis Jawa itu ada tanduknya. Nanti ini yang akan merajai persilangan domba. Karena hampir semua domba-domba luar itu akan disilangkan dengan ekor tipis. Karena dia yang domba asli Indonesia, biar bisa adaptasi, biar bisa adaptif. Nah, itu domba lokal lah ya. Ya murah bisa jadi karena memang harganya murah ya, bisa jadi, atau misalnya karena nggak bisa jual. Nah bisa jadi itu. Yang penting payu. Enggak, kalau di Simba-Simba itu kadang-kadang ambangan ngarit meneh. Terus kono gowonen le kayak gitu. Kadang-kadang nggak mau sih mbahnya. Tapi ada juga mbah-mbah nggak bisa ngerti harga kan, jadi mahal, lebih mahal, jauh lebih mahal. Kita pernah ditawarin, aku pernah ditawarin domba ekor tipis tuh ya, kalau di kita biasanya kita ngelepas paling sekitar 1.800.000 2 juta gitu. Itu ditawarkan ke kita itu 3,5. Itu dari kelompok ternak itu. Karena dia merasa bahwa domba saya ini bagus gitu. Terus kebetulan jantan. Kebetulan kita waktu itu punya ekor tipis yang anakan kita kan tinggi panjang gitu kan. Sama ini gedean mana, Mbak? Wah, udah banget sih gitu.
Nah yang itu aja kita jualnya cuma 4,5 loh Mbak. Akhirnya beliau, oh berarti kemahalan ya. Nah, baru nyadar aja, oh itu dompetnya kecil gitu. Bahkan emang kadang-kadang kalau nggak tahu, karena dia ya asal nyebut aja gitu. Asal nyebut harga, laku ya syukur, nggak laku ya wes, emang nggak punya duit. Makanya kehebatan peternak konvensional kita tuh di situ. Dan itu yang menjadikan Indonesia itu harus impor tuh di situ. Karena memang peternakan kita ini belum ada yang korporasi. Korporasinya sedikit sekali. Sekarang kalau kita cari korporasi itu kebanyakan pengemukan. Jarang sekali kita nemu korporasi breeding. Korporasi breeding itu adanya di tahun 70-an, 60-an, 68, 70 itu ada breeding sapi itu di Indonesia itu ada. Sampai kita bisa ekspor ke Hong Kong waktu itu. Kita pernah ekspor sapi loh ke Hong Kong. Terakhir itu tahun 68. Iya betul Pak. Di Lampung itu. Ya, ya makanya kalau sekarang, dan itu kan karena kita sudah tidak bisa bersaing dengan sapi-sapi Cina, akhirnya tutup. Banyak kan tutup yang di Lampung, kemudian di Sulawesi itu tutup semua. Terus akhirnya mereka bergeser ke penggemukan karena dibombardir impor bakalan kan. Kita itu di daerah Pak Harto nggak boleh impor daging, bolehnya impor bakalan. Kenapa? Kalau impor bakalan itu tetap ada tenaga kerja untuk ngerawat, jadi tidak akan ada pengangguran, ibaratnya kayak gitu lah ibaratnya, istilahnya Pak Harto itu tetap kerja gitu. Nah kalau sekarang kan kita impor daging. Jokowi kalau sekarang itu agak berat karena memang di ya di negara manapun kan bukan presiden yang berkuasa. Yang berkuasa itu usaha. Gampang. Nah, harga harga domba yang bertanduk itu lebih mahal daripada yang tidak bertanduk. Sekarang jantan bertanduk itu 85, yang tidak bertanduk 75. Padahal nanti kalau udah jadi daging, ya kan enggak, dari daging kan enggak ketok iki sanduke sing ndi. Mana yang bertanduk mana yang enggak kan enggak tahu gitu. Nah, kenapa kok harganya bisa beda antara yang bertanduk dan yang tidak bertanduk? Karena orang Indonesia itu, nah, orang Indonesia itu lebih ke rasa, nilai rasa. Jadi ada perbedaan. Ini kan saya kemarin sempat diskusi lama dengan Prof. Jufri. Prof. Jufri itu kepala Balitbangtan Kementan itu ya beliau. Dan beliau yang ngasih domba Kompas. Nah, di belakang ada domba Kompas. Kita sampai banyak sekali domba Kompas. Kita mau jadikan giveaway buat apa namanya alumni-alumni kita yang berprestasi ya, silahkan berprestasi dan kita kasih Kompas ya. Kita ada beberapa Kompas jantan itu. Saya sampaikan, Prof, saya tuh butuhnya komposit Garut. Kenapa kalau dikasihnya Kompas? Kalau komposit Garut itu populasinya sedikit, dia secara reproduksinya lebih lambat dibandingkan Kompas yang ini, komposit Sumatera. Tapi kan nggak ada tanduknya, Prof. Loh kan yang kita mau cari dagingnya. Jadi kalau untuk daging memang domba dugul itu lebih cepat nambah berat badannya. Nah, cuma masalahnya kalau target kita ini adalah akikoh atau kurban apalagi. Kurban itu nanti yang nggak ada tanduknya itu mesti pilihan terakhir. Wah, wes rakomanan ya, udah baru akhirnya ngambil yang itu. Tapi kalau misalnya masih di situ ada yang tanduk, bedanya cuma sedikit, yang tanduk aja. Itu, jadi itu sense ininya ya. Itu juga yang nanti mendasari tadi ya, Adipati Limbangan Garut itu membuat domba Garut. Salah satunya itu. Nah itu nanti sampai kita sampai ke sana. Ini ekor tipis dulu ya. Ekor tipis ini karena dia domba asli, jadi dia bisa di daerah mana saja. Mulai dari dataran tinggi sampai dataran rendah, suhu apapun dia survive. Nanti dia akan disilangkan dengan berbagai macam jenis domba. Yang kedua adalah gibas. Nah gibas ini aslinya sebenarnya adalah, gibas itu aslinya domba ekor gemuk ini aslinya dari Asia Barat. Dia memang dari daerah-daerah panas, maka ketika didatangkan ke Indonesia itu didatangkan daerah panas juga, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Untuk daerah yang gibas yang ditaruh di Jawa Timur dan Nusa Tenggara itu sekarang posturnya udah kecil-kecil.
Karena apa? Karena kebanyakan udah disilangkan dengan ekor tipis. Makanya bentuknya kecil-kecil. Tapi kalau kita lihat gibas yang ada di Sulawesi mesti beda. Masih gagah tinggi-tinggi, ekornya masih besar kayak gitu. Itu kalau yang di Sulawesi, karena di Sulawesi tidak boleh disilangkan, itu ada peraturan daerahnya ya. Ada perdanya yang melarang menyilangkan domba ekor gemuk dengan jenis yang lain. Gitu. Itu gibas ya. Nah, gibas. Oh, tadi ekor tipis tadi. Ekor tipis pasarnya siapa? Ekor tipis itu pasarnya sembarang kuliner yang ada di area Jawa. Ini semuanya menggunakan ekor tipis. Sebagian besar ya. Sebagian besar menggunakan ekor tipis. Karena ada yang menggunakan nanti ekor gemuk ini, tapi kalau misalnya ekor gemuknya habis nggak ada ya dia pakainya ekor tipis. Ya kuliner di mana? Jogja, Solo, Semarang, Jawa Barat, Jakarta, Banten itu ekor tipis. Makanya kalau Jawa Barat namanya domba sayur. Karena memang untuk kuliner, untuk disayur, harganya murah. Biasanya kiloan. Kemarin ada yang nawarkan ke kita itu sampai Jogja itu 56 per kilo hidup. 52 per kilo hidup. Ya, bukan sayur. Domba sayur, so, ekor tipis. Domba sayur, domba sayur. Itu kalau dari Jawa Barat itu harganya masih segitu. Nah, nanti itu ada kisahnya nanti. Di alumni kita itu ada yang kekeh mau penggemukan. Nah, padahal saya bilang peternak pemula jangan main penggemukan dulu. Walaupun di YouTube itu hitungannya bagus, tapi itu kan karena pembuat YouTube-nya itu belum belajar ke kayak TV-TV itu ya yang ada. Harusnya kan ada tulisannya tuing 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 gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Hanya bisa dilakukan oleh ahli kayak gitu loh. Kalau belum ahli jangan coba-coba kan begitu harusnya. Tapi sama YouTubernya ya nggak ditambahin keterangan begitu. Akhirnya banyak yang terjerumus ke mainnya di penggemukan. Apalagi dengan proposal yang luar biasa indah dengan melihara 30 ekor selama 3 bulan 9 juta keuntungannya. Ya hitung-hitung wah asik ya. Mau lah ya. Jelas mau nah itu gitu. Karena itu sudah dikurangi biaya pakan dan sebagainya itu bersih loh. Cuma kan tadi syarat dan ketentuan berlaku. Ini terjadi kalau nggak ada yang mati. Ini terjadi kalau bobotnya nambah. Kalau bobotnya nggak nambah ya nggak akan segitu nanti untungnya. Nah untuk bobot jadi nambah, nggak banyak yang mati. Itu kan berarti kan harus ada SDM yang mumpuni. Nah SDM yang mumpuni itu berarti harus jam terbangnya tinggi. Nah kalau peternak pemula baru ikut kelas itu baru langsung menggemukan gitu kan ya repot gitu loh. Kita tahu ternak, ini ternak ini sebenarnya dia tuh diam itu karena apa kita aja belum tahu. Nah makanya kan harus ada pembiasaan dulu. Makanya biasanya kalau kita ini biasanya dampingi itu begini. 3 bulan pertama itu kita sarankan untuk memantapkan ritme ini ya, ritme kerja. Pemantapan ritme kerja itu 3 bulan pertama. Tapi di 3 bulan pertama ini memang karyawan itu tidak dibebani sama sekali dengan penjualan. Dia fokusnya hanya untuk fokus belajar gimana cara mengendalikan ternak, menghandle ternak itu seperti apa. Ya, dan biasanya itu selesai di 1 bulan pertama. 1 bulan pertama itu sudah selesai kenalan dia dengan ternak. Nanti di bulan kedua itu dia sudah mulai uji coba dengan coba kalau saya ubah begini, kalau saya ubah begini. Nah, itu sudah di bulan kedua. Nah, sambil belajar seperti itu, sudah mulai belajar tentang marketing. Walaupun belum menjual, tapi sudah belajar tentang marketing. Nanti di bulan ketiga, itu sudah pemantapan marketingnya. Hingga bulan keempat sudah punya pendapatan. 3 bulan pertama, wajib owner itu menggaji karyawan dengan uang tabungan. Jangan memaksa karyawan untuk kamu harus bisa menggaji dirimu sendiri ya gitu. Udah tak modalin segini ya nggak bisa kayak gitu. Kita harus punya skema seperti itu. Jadi ada uang cadangan untuk gaji 3 bulan pertama. Sambil kita ngajarin tadi di bulan kedua atau ketiga itu sudah dimulai diajari marketing. Marketing ya seperti yang kemarin saya sampaikan, yang paling gampang itu adalah ownernya siapkan aja leaflet, nanti karyawan suruh jalan. Jadi mereka nggak usah suruh mikir bikin leaflet itu kayak mana, repot banget sih. Ownernya bantulah dikit-dikit bikinkan leafletnya. Kalau nggak ada nanti tak kasih template-nya, tinggal ganti nama farmnya, beres ya kan. Nah, sama background, nah udah pokoknya yang penting itu aja. Isinya tinggal tambah-tambahin dikit, titik komanya digeser, nah itu kan udah bagus itu. Nggak usah bikin yang lain, toh yang nerima itu penduduk se-Indonesia Raya 270 juta lebih kan.
Kalau cuma sama 1000 farm itu nggak ada masalah gitu loh. Belum tentu akan dicocokkan. Ini kayaknya saya enggak. Asal tidak online itu nggak apa-apa. Tapi kalau online ya mungkin ada peluang untuk dicocok-cocokkan. Oh, itu sama tuh bikinnya. Kalau perlu bawah kasih sinatria community udah malah bagus. Satu orang. Oh, tergantung kemampuan. Ada boyoan. Loh, iya boyoan kita 5 untuk ngaret satu bedengan aja sini udah pegel ya. Jangan sampai lebih dari 5 ekor berarti misalnya kan. Satu larek gitu udah capek. Makanya kan kalau saya ditanya, berapa kemampuan karyawan itu untuk memelihara ternak? Itu bisa menggaji. Nah, biasanya itu adalah kalimat di penggemukan. Karena apa? Karena dia menggunakan pakan kering tanpa ngaret. Jadi, nah kalau kita pengen tanpa ngaret ya kemarin caranya seperti yang kemarin. Kita ngaretnya seminggu sekali. Pakai tenaga outsourcing itu sudah siap dipanggil 1 hari 100.000. Nggak masalah kan? Iya kan 100.000 1 hari. Coba bayangkan ini ada berapa sudah tinggal dihitung aja gitu kan. Senin ya Pak Joko gitu kan. Nanti yang lainnya Selasa, Rabu, Kamis sudah jadi setiap hari ya. Mantap ngaret satu sambi ya kan. Kalau nggak punya lahannya nanti lebih yang jelas ya. Kan bisa jadi cuan baru gitu. Jadi kalau kita agak outsourcing kan anggaplah 1 minggu sekali, 1 orang 100.000 kita bayar. Berarti kan kita cuma bayar orang 400.000 1 bulan untuk pakan. Kita bisa ngasih makan sendiri. Itu kita bisa ngasih makan sampai 100 ekor bahkan. Tapi nggak usah pakai ngaret, nggak usah pakai mix, nggak usah pakai ngangkat-ngangkat. Nah itu bisa. Nah tapi kalau misalnya kita ternyata menggunakan kemarin ya manajemen seperti kemarin, kita biaya pakan kita tekan mendekati 0. Berarti kan kita punya lahan. Nah berarti kalau kita punya lahan pakan, ada tenaga untuk ngolah lahannya, ngaretnya. Ini kan tergantung kemampuan kembali. Terus kalau misalnya kita mau melihara ternak dalam jumlah misalnya 1 orang itu bisa kok nangani 50 ekor. Tapi kita ternyata kemampuan lahan kita kayak sinatren, kemampuan lahannya cuma bisa 80 sampai 100 misalnya. Apakah kita hanya melihara atau hanya mempekerjakan 2 orang? Saya sudah pernah mempekerjakan 2 orang. Repotnya minta ampun kalau yang satu itu punya hajat. Sahro nikah. Dia orang Madura. Nggak boleh. Jadi 2 minggu sebelum nikah itu harus dipingit. 35 hari setelah nikah nggak boleh keluar rumah. Jadi akhirnya kan terus saya sebagai owner gitu ikut ngaret gitu ya. Makanya kan kemudian itu salah satu yang kita ini kan walaupun di awal perjanjian kerja itu sudah kita sebutkan tapi ketika sudah terjadi nggak mungkin kemudian kita akan hitam putih kan nggak mungkin. Makanya harus itu termasuk yang harus kita perhatikan. Berapa banyak kita memilih karyawan. Kalau misalnya nggak ada karyawan apa yang harus kita lakukan? Kalau di sini biasanya ada karyawan-karyawan kayak freelance gitu yang mereka siap dipanggil itu ada. Alumni-alumni itu siap, itu banyak yang kayak gitu. Ada ini karyawan saya seminggu pulang, siapa yang bisa gantikan? Nanti fee-nya sekian, itu ada. Nah, langsung deh. Nanti bisa daftar ke Agung. Karena sering banget itu ya di kita itu kan banyak yang karyawannya cuma 1. Nah, karena cuma 1 pas pulang kampung kan akhirnya biasanya lebaran Mas yang banyak. Lebaran itu banyak sekali yang nitip. Kalau di sini banyak kan biasanya kita terima jasa penitipan ternak selama lebaran. Loh itu cuan Pak. Dan itu masuknya nanti kalau saya biasanya ke karyawan. Udah terserah mau dititipi berapa, uangnya masuk ke kalian. Saya nggak usah ikut campur. Ya mereka senang banget, bahagia sekali itu. Oke Bu, nggak pulang kalau gitu. lebih enak begitu. Nah, tadi gibas ya. Kalau ke ekor tipis tadi untuk hampir semua kuliner, gibas ini untuk siapa? Biasanya ini untuk sate Tegal, balibul. Jadi balibul itu ada kekhasannya gitu ya, dan dia biasanya menggunakan ini ya domba ekor gemuk. Biasanya orang khawatir domba ekor gemuk itu baunya apek karena banyak lemaknya. Padahal justru domba ekor gemuk itu lemaknya itu terdekomposisinya di ekor, terkumpul di situ. Dia nggak akan kemana-mana. Beda dengan ekor tipis. Ekor tipis domba betina umur 6 bulan, 7 bulan itu mesti pahanya udah berlemak. Tapi kalau domba ekor gemuk mah karena dia terdekomposisi di ekornya. Makanya biasanya
domba. Sate Tegal atau Balibul dia menggunakan ini karena dagingnya lebih bersih gitu. Masih permintaan masih tinggi ini ya. Permintaan untuk alumni kita sendiri saja ini masih Mas siapa itu? Namanya Mas Joko, Pak. Dari Purwodadi itu. Iya, makanya ini memang nama pengusaha, Pak. Nama orang sukses. Tapi ya Bambang saja untuk mengumpat. Nggak begitu juga Bambang. Saya belum pernah pakai Joko, Pak. Nah, Mas Joko Purwodadi itu dia masih membutuhkan 200 ekor per bulan. Kan beliau supplier ini ya untuk sate Tegal. Dia setiap bulan itu mensuplai 300 ekor. Nah, dia masih ada peluang 200, ada permintaan 200 lagi. Dia seharusnya dia mintanya 500, tapi dia cuma kemampuannya 300. Masuk ke Sinatria Community itu hanya untuk cari orang yang bisa bantu. Tapi begitu share di grup itu nggak ada yang komen. Padahal kalau masuk datang ke Sinatria pertama kali yang ditanya, Bu, nanti kalau saya punya ternak masarkannya kemana gitu. Itu udah punya ternak, dimension nggak ada yang komen gitu loh. Itu luar biasa kalau ini sudah lihat tuh. Bandung itu yang kemarin sebelum Ramadan itu permintaan 200 ekor. Di-share sama Mengagung. Ini ada permintaan nih area sekitar Bandung silakan merapat gitu. Ada permintaan 200 ekor. Itu sampai seminggu itu nggak ada yang komen. Ya saya tanya, "Mang, di Japri nggak ada, Bu." Nggak ada yang Japri. Padahal itu apa ya? Peluangnya besar banget kan 200 ekor itu. Ya itu kadang-kadang begitu. Kenapa kok teman-teman alumni pada nggak komen ya? Karena mereka untuk memenuhi pasar mereka sebenarnya kurang. Jadi khawatir kalau ada permintaan segitu tuh ya nanti saya bisa nggak? Saya bela-belain yang ini cuma satu kali, ini pasar saya yang rutin malah nggak dapat. Saya kayak gitu. Sering kali begitu. Makanya ya buat yang baru-baru ini bisa mulai dipikirkan gimana caranya biar trading dan penjualan rutin dengan pihak tertentu itu tetap jalan bareng. Kuncinya di jejaring tadi. Kita perbanyak jejaring dengan peternak-peternak, petani-petani lokal. Semakin luas jaringan kita, semakin mudah kita mensuplai. Kalau Zami yang dari Banjarnegara ini ya, alumni kita, alumni angkatan kedua ya, tahun 2019. Langkah pertama ketika saya dampingi itu bikin komunitas dulu Zami. Komunitas peternak domba batur Banjarnegara. Ini komunitas dia. Ada berapa? Awalnya cuma 30 orang. Oh, sekarang udah 300 sekian nih. Karena sekarang udah sampai ekspor. Perkebunnya itu per minggu 36 ekor. Tuh, itu Zami. Kalau yang lainnya ada beberapa eksportir kalau kita. Kalau Zami ini khusus domba batur ya. Kemarin saya sampaikan dengan 300 peternak itu masih kurang Zam. Ya ini 300 peternak itu sekarang jadi belantik semua, Bu. Jadi mereka sudah siap untuk nyarikan. Jadi yang di komunitas cuma 300, tapi 300 ini rata-rata mereka punya supplier sendiri-sendiri dan mereka sudah bikin zona, udah ada inilah, nggak usah saling tahu aja bahwa ini daerah saya seperti itu. Dari 300 komunitas itu 300 orang. Nah, nanti di sini. Nah, kayak Merino. Nah, ini domba namanya Merino. Merino itu aslinya Spanyol, bukan separuh nyolong ya. Ini Spanyol beneran ini. Nah, kalau kita searching di Google, domba Merino itu tanduknya melingkar-lingkar begitu. Itu yang asli begitu. Domba Merino yang pertama kali didatangkan ke Indonesia di abad 17, itu juga domba Merino yang masih melingkar-lingkar gitu. Tanduknya. Makanya sangat disukai. Kalau yang di film kartun Sound the Ship itu Suffolk, Pak, namanya. Suffolk itu kulitnya hitam, bulunya putih. Dia adanya jambul di sini. Sound the Ship itu. Kalau ini semuka-mukanya itu ada bulunya tuh. Ini nanti di era Pak Harto, waktu itu Pak Harto kan mendatangkan domba-domba dari Australia. Nah, domba-domba Australia salah satunya yang didatangkan adalah Merino. Tapi Merino yang kita datangkan dari Australia itu kan dipelihara daerah dingin. Nah, itu makanya kemudian dibawa ke Wonosobo, dikembangkan di Wonosobo. Supaya dia lebih adaptif untuk daerah-daerah yang panas, maka disilangkanlah dengan ekor tipis. Ceritanya begitu maksudnya waktu itu. Ternyata setelah disilangkan dengan ekor tipis, bulunya masih banyak gitu dan dia tidak termasuk tetap tidak adaptif dengan daerah panas.
gennya lebih kuat dengan merino. Memang merino gennya termasuk dominan. Nanti diturunkan ke Garut itu. Nah, sehingga itu dikembangkan di daerah Banjarnegara. Namanya dombat atau domba batur. Nah, domba batur itu ada perdanya. Tidak boleh mengeluarkan F1. F1-nya nggak boleh keluar. F1 betina ya, sama dengan dorper. Dorper itu F1 betina, itu tidak akan keluar dari importer. Yang akan dijual sama importer adalah F1 jantan. F1 betina tetap akan dikembangkan sendiri oleh mereka. Karena itu memang untuk kebutuhan pemulia biaan. Nah ini domba batur ini banyak dikembangkan di Banjarnegara. Kalau ini merino. Kalau domba batur nanti lebih bersih ya mukanya, sini nggak terlalu banyak bulunya kayak gini. Kelihatan lah hidungnya tuh kelihatan. Kalau teman-teman pernah ke Cimory, nah itu ada biasanya dilepas domba batur biasanya, bukan merino yang dilepas. Cimory Semarang itu ada itu domba batur yang dilepas di sana. Nah, mumpung ingat pasar ya, tadi saya lupa bahwa kelasnya ekor tipis, gibas itu kelasnya kiloan. Kelas kiloan itu karena apa? Karena dia kebutuhannya untuk kuliner. Tapi kalau saya belinya jogrok ya, jogrok itu ekoran. Satu ekor sekian. Itu biasanya untuk yang jogrok itu adalah ternak-ternak untuk kebutuhan breeding, bukan untuk kebutuhan daging. Jadi misalnya untuk pejantan atau untuk calon indukan itu nggak ada yang dijual kiloan. Karena yang dijual kiloan itu biasanya postur-posturnya jelek. Itu yang untuk tadi ya ekor tipis dan ekor gemuk. Sedangkan merino ini kelasnya kelas hobi. Harganya juga lumayan. Ya walaupun nggak setinggi dorper ya. Pejantannya aja di atas 5 juta ya. Kemarin saya ditawarin 7 juta itu dari Wonosobo. Itu merino itu. Saya bilang, wah saya kemarin jualnya 5 juta, berarti saya murah. Mau tak tarik lagi, nggak enak ya. Lagi. Saya bilang ke alumni, tak tunjuk screenshotnya kan dari Wonosobo nih loh. Pejantan segini. Ya udah lah Bu, ini berarti rezeki saya loh. Enakan banget kamu. Ya bercanda aja gitu ya. Kita ada beberapa pejantan merino kemarin ya. Termasuk kita itu kita silangkan ya. Tekstil kita silangkan dengan Garut namanya Tega itu. Itu selalu habis kalau di sini. Begitu Garut betina, kemudian apanya? Jantannya teksel. Kalau persilangan ternak itu jenis ikut induk. Tapi postur dominan ikut bapak. Jadi contohnya nanti kita silangkan dengan Garut. Apa misalnya teksel? Ya jenisnya tetap teksel. Bentuknya kayak teksel, tapi dia akan ngikutin sifat dominan dari bapaknya si Garut tadi apa? Dominannya Garut itu tanduk. Jadi nanti teksel kalau jantan, anaknya jantan, tekselnya keluar tanduknya. Mega juga begitu. Induknya merino, jantannya Garut. Anaknya jenisnya merino, tapi keluar tanduknya kayak tanduk Garut. Walaupun nggak sepanjang, nggak sebesar Garut. Ya sama aja. Jenisnya tetap ngikut induknya. Fisika induknya. Kayak ibunya. Tapi yang dominannya, sifat dominannya akan ikut dari bapaknya mana. Terserah yang mana yang dominan kan. Makanya kalau kayak contohnya merino ya. Merino itu disilangkan dengan jantannya merino dengan ekor tipis lokal. Anak-anaknya harusnya kan ikutnya kan seperti lokal gitu. Tapi ternyata enggak karena dia dominan semua. Merino ini sifatnya dominan semua. Makanya jadi domba batur tadi itu. Tapi memang lama. Perkawinannya lama gitu. Jadi enggak gampang karena merino itu pendek ya. Dia posturnya pendek. Sedangkan ekor tipis kan tinggi. Agak susah gitu perkawinannya harus dibantu. Ini merino ya. Terus kemudian ada lagi teksel. Ada beberapa teksel ya di belakang ini benar tekselnya kita juga. Teksel. Nah, teksel itu dari Belanda, kalau merino tadi dari Spanyol, teksel ini dari Belanda, banyak dikembangkan di Wonosobo. Di era Pak SBY, nanti ada keputusan Menteri Pertanian tahun 2011 itu ya, tentang pembentukan, tentang ini, keluarnya strain baru, Dombos namanya, domba teksel Wonosobo. Itu sudah persilangan antara teksel dengan ekor tipis. Ini prestasinya di era Pak SBY. Dombos gitu ya. Dombos itu termasuk
Nanti kalau teman-teman di pasar dombos itu kelasnya mirip dengan ekor tipis. Jadi kalau teman-teman dapat teksel, oh saya dapat teksel nih murah, jangan langsung percaya kalau dapat murah. Jangan-jangan itu dombos bukan teksel. Ya kali. Pernah ini teman mitra kita yang di Jawa Barat kan, Bu, saya dapat teksel murah loh kalau di sini. Karena di sini tuh orang nggak suka teksel. Ya semurah-murahnya teksel Jawa Barat tetap mahal saya bilang gitu. Coba lihat kayak apa, videoin. Begitu videoin itu namanya dombos bukan teksel. Ya memang singkatnya dombos itu domba teksel warna sopo saya bilang gitu. Tapi bukan teksel asli. Kalau teksel asli nggak kayak gitu. Bedanya teksel dengan dombos nanti. Kalau dombos itu biasanya kakinya panjang. Mirip dengan ekor tipis. Sedangkan kalau teksel asli itu kakinya pendek, kukunya warnanya hitam. Kalau dombos biasanya kukunya warnanya putih. Jadi perbedaannya di kaki. Kalau badannya posturnya persis dengan teksel. Itu kalau ini ya, kalau si dombos ya. Terus kemudian domba Garut. Nah, domba Garut ini karya asli anak Indonesia ini. Ini prestasi kita luar biasa ini ya. Menyilangkan segitiga pertama. Jadi persilangan segitiga pertama di Indonesia itu domba Garut. Ini dilakukan oleh Adipati Limbangan Garut di awal abad 19 ya. Di 1894. Tuh, itu Adipati Limbangan waktu itu. Jadi kan di abad 17 itu ada pedagang-pedagang bawa merino. Terus kemudian di abad 18 ada yang membawa domba KP ya, misalnya orang Jawa Barat itu KP, domba Kapstad. Kapstad itu dari Afrika. Nah, orang Indonesia itu kan luar biasa kreatif ya. Ada barang bagus, wah ini coba kalau disilangkan sama punya saya gitu, dikawinkan tuh orang Indonesia kan barang KW aja bisa jadi KW kesekian gitu, KW 99 gitu. Nah, saking kreatifnya itu akhirnya, oh ini ternyata bagus. Tapi kan kemudian Adipati Limbangan dengan ilmu pengetahuan yang beliau miliki, wah nanti rusak nih genetiknya. Harus segera diselamatkan. Tapi kita bikin yang bagus, karena masyarakat tuh senang dengan postur yang gagah, kemudian ada tanduknya, tapi tinggi. Kalau merino kan pendek. Nah, dia harus mewarisi tingginya seperti KP atau Kapstad, tapi tanduknya seperti merino. Makanya kemudian disilangkan supaya dia lebih adaptif. Dan yang mendekati itu kan tengah-tengahnya kan ekor tipis. Yang paling tinggi itu Kapstad, tengahnya ekor tipis merino. Kalau merino disilangkan sama Kapstad, susah nyambungnya. Kalau kita nanti mengkoloni jantan dan betina, termasuk salah satunya adalah tinggi badan, harus diperhatikan. Karena kawinnya sambil berdiri. Jadi harus tinggi badannya setara. Kalau pejantannya pendek, betinanya tinggi, udah tuh nunggu sampai 2 bulan juga nggak bakalan bunting. Nah, kan sebetulnya nggak mau itu betinanya. Maksudnya bisa. Cuma masalahnya di peternak-peternak itu kan tidak setelaten itu untuk mengamati si domba itu minta kawinnya kapan. Dan karena si domba ini beda dengan kambing. Kambing, sapi, betina. Kalau minta kawin, berisik. Teriak-teriak terus. Kalau domba itu kadang-kadang anteng aja. Cuma ekornya aja kipas-kipas. Tapi dia anteng aja. Bahkan makan pun dia normal gitu. Ya memang berkurang dari biasanya. Tapi dia nggak se-ekstrim kayak kambing sama sapi. Kalau kambing sama sapi kan benar-benar nggak mau makan. Terus teriak-teriak gitu. Apalagi kalau kita pakai teorinya ini ya, anak mahasiswa peternakan 3A, abang, abu, anget. Oh, yang mahasiswa peternakan tak suruh liatin mana coba yang abang. Kok sama, Bu? Ini salah satunya minta kawin loh. Bingung gitu ya. Malah yang disebut salah. Yang disebut itu adalah memang indukan yang sudah sering beranak kan mesti warnanya lebih merah. Jadi nggak gampang kalau 3A. Tapi yang lebih gampang adalah ekor kibas-kibas kemudian keluar lendir yang pasti itu. Nah, peternak siap nggak itu ngamatin satu-satu, apalagi ekornya kan ke bawah tuh, bukain satu-satu, siapa ini yang minta kawin. Iya, kemerahan gitu, vulvanya kemerahan, terus abu itu agak bengkak sedikit, kalau kita pegang anget gitu. Ya, harus pegang. Ini nggak bisa kerasa. Oh, bisa. Termogan. Ya, nah ini domba Garut ini keunggulannya banyak ya. Keunggulan pertama untuk jantan itu dia dominan di tanduknya. Jadi dia nanti dikawinkan dengan betina apa saja, kalau punya anak jantan keluar tanduknya. Terus
indukan itu keunggulannya dia keibuan. Jadi jarang kasus domba Garut itu nggak mau ngerawat anaknya, itu jarang. Dia lebih perhatian lah dengan anak itu ya. Kasusnya sedikit. Sudah gitu dia punya kemampuan mempertahankan sel telur itu lebih dari masa estrus. Jadi masa minta kawin itu kan kalau siklusnya itu kan tiap 17 sampai 18 hari sekali minta kawin untuk domba. Kambing dan sapi 21 hari sekali. Itu minta kawinnya siklusnya. Setiap kali siklus itu ada masanya. Masa paling subur untuk dikawini itu selama 24 sampai 36 jam. Di luar itu, secara teori dia tidak akan bunting. Tapi beberapa kali uji coba di kita itu ada istilahnya kawin paksa kalau Mang Agung ya. Kawin paksa itu kok jadi Bu gitu kan. Nyatanya kok jadi gitu. Tapi ya nggak mesti jadi. Artinya ada beberapa tuh yang jadi. Nah kenapa kok jadi? Kalau kita lihat di Jawa Barat itu seringkali juga begitu. Di kawan paksa jadi gitu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya kemungkinan besar karena si betina ini dia bisa mempertahankan folikel telur itu dia tidak luruh di rahimnya. Tapi dia tetap nyangkut di dalam rahim itu, dia tidak bablas. Sehingga ketika ya jadi dia ketika dia dikawini itu ya shelternya masih ada di situ. Nah, itu kemampuan domba Garut. Tapi hanya untuk domba Garut, domba yang lain nggak bisa. Ekor tipis kita kawin paksa mau ribuan kali, kalau dia pas nggak minta kawin ya dia nggak akan bunting. Itu keunggulannya itu ya. Nah kelasnya untuk Texel, Merino, Garut itu masih kelas-kelas bukan kiloan, jogrok ya dia. Apalagi jantannya karena dia kemampuannya tanduknya itu besar, jadi dia memang ya kelasnya beda, harganya beda. Nanti apalagi kalau kita bicara kelas kontes ya jelas beda lagi. Kalau kontes untuk semua jenis sama aja, harganya pasti mahal. Tergantung ininya umur sama postur. Kelas lah kalau istilahnya, maaf untuk kelasnya, kelas yang A umurnya mau berapa, umur 1 tahun, 8 bulan masih murah ya Mak ya, kalau 8 bulan masih 3 jutaan tuh ya. Belum nanti kalau udah 1,5. Kenapa ini Garut, ini Garut nggak tahu nih nggak diambil apa sih Cuki nggak ambil ini kita terima jasa kayak gini nih. Tapi kita itu kalau kurban itu bukan minta sampil, minta kepala. Soalnya saya di rumah ada beberapa, di sini juga tiap kali kurban dombanya diinikan kepalanya. Tergantung Mbak, harganya tergantung kelasnya, tergantung umurnya. Nanti kalau misalnya mau mulai dengan breeding, caranya yang kita biasanya ajarkan itu ya, cari ternak sekitar biar risiko penyakit dan sebagainya kecil. Yang kedua, induk bunting aja yang dibeli. Jadi kita nggak usah beli pejantan, karena beli pejantan itu harganya bisa 2 kali atau 3 kali lipat harga betina. Ya. Nah, caranya biar kita punya pejantan gimana? Kita belinya yang masih bakalan tadi. Kalau Garut umur 8 bulan kan masih sekitar 3 juta tadi kata Mang Agung kan. Jadi kalau kita beli pejantan bisa 7 juta, 8 juta. Nah, itu nanti akan menjadi pejantan. Itu kan ketika umur 1 tahun atau 1,5 ya kan. Pas ketika si induknya lahiran, nyape, nah jantannya udah siap untuk ngawin. Jadi kita lebih ekonomis. Itu caranya. Sama ekor tipis pun sama seperti itu. Ya, ceceloan. Ya umur 7 bulan, 8 bulanan lah. Umur 8 bulan. Masih pemuda. Nah, bukan remaja, ini pemuda. 1 tahun sebenarnya. Tapi beta biasanya 1,5 baru mantep. Ya kalau 1,5 ya. Tapi kalau 1 tahun masih latihan biasanya sama aku. Tapi itu ini disuruh sana latihan gitu. Karena ternyata nggak kawin itu ada pelatihannya, itu nanti Mang Agung yang latih. Ya, itu besok waktu praktek akan dijelaskan sama Mang Agung. Biasanya sih ada ini ya, ada caranya. Ya, diajarin nanti sama Mang Agung. Ya, tuh.
Itu Garut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Kompas. Nah, kalau tadi Dombos itu Dombat itu eranya Pak Harto, terus kemudian Dombos itu eranya Pak SBY. Nah, ini eranya Pak Jokowi. Eranya Pak Jokowi ada dua sebenarnya, ada Kompas Agrina, komposit Sumatera, satu lagi adalah komposit Garut. Tapi saya nggak dapat yang komposit Garut. Nah, karena saya nggak dapat, jadinya saya pajang di sini. Nah, ini karena nggak ada barangnya di sini. Kalau ini kan ada, ini di belakang sana ada. Komposit Garut itu keunggulannya dibandingkan Garut apa, proporsi tubuhnya jadi lebih lebih bagus. Jadi dia pendagingannya lebih bagus dibandingkan dengan Garut. Nah, memang endingnya untuk daging, bukan, jadi bukan untuk kontes seperti domba-domba Garut ya, asli itu bukan. Ini memang targetnya untuk daging. Itu komposit Garut. Kalau yang ini komposit Sumatera. Karena dia disilangkan dengan domba Sumatera, maka dia tidak bertanduk. Dia dugul gitu ya. Ada di belakang banyak. Kebetulan bagus-bagus semua ya, yang Kompas ini. Yang komposit Garut sebenarnya bagus. Kambing. Iya, kambing gunung itu memang, ya dia kambing. Kalau kambing itu memang dia manjat bisa sampai tinggi. Saya waktu umroh kemarin juga sempat lihat kambing itu manjat sampai, padahal jahit cuma kecil kayak gini, tapi kok ya nggak kepleset gitu kambingnya. Ini dorper ya, gambarnya yang tadi dorper. Sebenarnya kalau yang di Sinatria itu ada tanduknya ya. Jadi harusnya ini saya ngambilnya yang dombanya Sinatria aja ya, dorpernya, silangannya. Domba dorper ini persilangan antara Dorset dan Persia, makanya namanya dorper ya, dorper harusnya ya, dorper. Karena Dorset dan Persia ini sama-sama dari daerah panas, jadi harusnya cocok banget ini untuk dikembangkan di Indonesia. Karena yang nggak cocok itu cuma harganya aja sebenarnya. Kalau karakternya harusnya cocok gitu, karena iklimnya dari daerah-daerah panas itu. Beda dengan Texel Merino tadi kan dari daerah dingin. Nah, kalau ini dari daerah panas. Cuma sayangnya masih harganya masih belum belum turun. Kenapa? Dorset, Dorset, pernya Persia. Dorset. Apa? Cepet, pendagingannya cepat. Jadi biasanya di umur 3 bulan itu bahkan beratnya sudah 30 kilo. Umur 3 bulan ya. Kalau kita cempe-cempe kita kan 3 bulan paling 15, 12, bahkan ada yang 12 kilo. Makanya beda memang. Makanya beda. Jadi induknya memang ya ininya banyak gitu ya. Susunya nafsu makannya tinggi. Ini dorper. Hmm. F1, F1-nya. F1-nya itu biasanya kalau kita ya ikut induknya. Kita kan punya F1 dorper nih. Jadi induknya dorper, pejantannya Garut. Akhirnya keluarnya dorper, tapi ada tanduknya. Nah, masalahnya kalau nanti dia disilangkan dengan jenis apapun, ya dia jenisnya akan ngikutin induknya. Paling sifat cepat besarnya itu nanti ikut dorper. Tapi jenisnya akan ngikut si induknya. Kita udah ngilang-ngilangkan dengan tas dan berapa yang lain, kita nggak tahu, nggak hafal itu. Ini dorper ya. Nah, itu pembukaan kita. Oh, baru pembukaan loh ini tadi. Pembukaan. Nah, ini kita belum serius nih. Tadi itu belum serius, baru prolog ya, prolog hari ini. Prolog kasar ini. Pembukaan tadi tentang jenis-jenis supaya kita tahu ini, oh ini pasarnya di mana, ini pemeliharaannya di mana, harganya sekitar berapa gitu ya. Harganya ya tadi kalau untuk yang kelas sayur, kelas kuliner biasanya pakainya kiloan. Betina untuk saat ini 60. Jantan yang bertanduk 85, tidak bertanduk 75. Itu kisaran ya. Kisaran itu ya bisa naik bisa turun. Tergantung dengan siapa kita bertransaksi. Ya, kalau transaksi kita dengan end user ya jelas akan lebih tinggi dibandingkan dengan pedagang. Nah, sekarang tentang pertumbuhan domba. Inilah alasannya kenapa salah satunya kenapa saya sampaikan kemarin main peternak pemula jangan main pengemukan. Karena peternak pemula itu biasanya belum bisa memilih ternak. Apalagi kalau kita belinya ke pasar hewan. Wes nggak tahu lagi gitu.
Terus kita misalnya pesen ke pedagang, itu kadang-kadang juga begitu, pesen ke pedagang kita ditunjukkan video, ini belinya harus road mas, road itu satu pickup harus dibeli semua, nggak boleh milih, dari 20 ekor, nah video gitu kan, nah, sampai di tengah agak lama, sebenarnya cepat lagi. Kira-kira apa artinya? Yang di sini tadi, nah itu sekilas itu kecil-kecil gitu. Nah yang ini agak besar. Jadi kalau saya biasanya kalau mau nawar nanti ya, kalau misalnya teman-teman beli root itu dari 20 ekor misalnya, terus yang dilambatkan videonya itu kira-kira ada 7 ekor, oh berarti dia sepertiga saja nih yang bagus, yang lainnya anggaplah kita kecil-kecil. Kalau misalnya dia jual misalnya nih, ini road harganya 1.700.000 ya, kita cek harga di luar. Untuk yang postur segitu harganya berapa? Kalau ternyata postur segitu harganya masih 1.700.000 kita tawar. Berarti bisa turun karena ya itu cuma 7, yang lainnya masih kecil-kecil kan. Tapi kalau ternyata harga di luar itu 1.800, oh udah masuk akal. Kalau bisa kita tawar bagus. Pokoknya kalau saya mau masuk akal mau enggak tetap saya tawar. Pokoknya prinsip jual beli itu ada tawar menawar biar sah ya. Enggak ada tawar menawar enggak sah. Meskipun cuma 50.000 saya tawar gitu ya. Karena 50.000 satu ekor. Satu ini ya satu ekor. Berarti kan saya belinya 20 ekor lumayan. 20 kali 50.000 ya. Lumayan kan. Karyawan saya kalau saya kasih uang segitu juga langsung semerindra. Nah kalau pemula jangan main penggemukan. Baiknya breeding. Kalau penggemukan tadi cuma hitungan di atas kertas, iya kayaknya wah berat sekian, kasih pakan, nambah berat sekian, wah ini marginnya ini nanti dikurangi biaya pakan, ya kan? Kemudian dikurangi biaya tenaga kerja, obat-obatan, wah untung nih. Itu hitungan awal. Kita nggak tahu ternyata di tengah jalan ada yang sakit. Ketika sakit ternak itu jangankan nambah, seringkali bahkan malah turun berat badannya. Jadi kalau kita bisa ada yang beratnya tetap itu, kalau kita kan di sini biasanya kita cek ya berat badan, makanya kita ada timbangan yang digital, karena kalau timbangan yang harus digantung itu bayangkan aja karyawan saya siapa yang mau tuh setiap hari. Mending kalau jantannya yang kecil-kecil, coba jantan Garut timbang pakai timbangan yang digantung, coba kayak apa gitu nggak nimbangnya gitu kan. Makanya kita biasanya pakai timbangan yang digital, jadi ternak masuk itu depan ditutup, keluar ya pintu depan dibuka, pintu belakang masih ditutup. Jadi dia masuk lewat belakang, keluar lewat depan. Udah nggak terlalu banyak drama. Coba kalau pakai yang digantung itu, udah gitu gantungnya kemana? Dipanggul aja karena yang sana panggul sana ya, bos sini tendang sana nggak selesai nanti gitu ya. Makanya di Sinatra itu ada banyak sekali jenis timbangan. Timbangan untuk cempe baru lahir, timbangan untuk cempe dia sudah lari-lari, gitu. Itu biasanya pakai timbangan gantung. Dan ada timbangan untuk ternak-ternak dewasa. Ada lagi kita timbangan dengan RFID, itu khusus untuk ternak-ternak yang kita lepas liarkan. Jadi ternak-ternak yang kita lepas liarkan itu ada timbangan dengan RFID, jadi dia udah pakai kalung yang ada RFID-nya, tinggal di tapping. Ini berapa tapping, nanti sudah masuk di sini badannya. Oh nomor kode ini beratnya sekian. Jadi nggak usah nulis lagi karyawan berapa beratnya, salah ketik loh. Besoknya dievaluasi sama orangnya, loh kok beratnya berkurang 10 kilo. Ownernya stres gitu ya, karyawan juga tambah stres lagi. Perasaan nggak berkurang 10 kilo, ternyata dia sudah pencet angka. Kalau dengan RFID kan tidak ada kesalahan insya Allah. Nah, itu kita juga punya. Kita produk kita kerjasama dengan Undip tahun 2021, kita memenangkan Kedai Reka waktu itu di ya. Saya kerjasama dengan teman-teman Undip. 2022 saya kalah. 2022 itu bikin mesin pengering untuk bikin hay. Kalah itu di pitching ya, waktu pitching itu kalah. Saya itu biasa bimbing mahasiswa pitching. Itu 3 menit. Begitu bimbing dosen untuk pitching 5 menit malah gagal. Padahal biasanya bimbing mahasiswa pitching 3 menit malah hasil. Karena seringkali presentasi ke perusahaan-perusahaan kan masih harus ada pitching ya. Dalam waktu 3 menit sudah menyelesaikan proposal, membahas tentang proposal. Belajar nanti ya. Dan kalau misalnya ada mau cari investor itu mesti kita nggak mungkin pitching 1 jam presentasi apaan, investor ngantuk ya kan. Pitching dalam waktu 3 menit sudah bisa meyakinkan calon investor. Kalau nggak bisa nanti saya ajarin. Itu meyakinkan. Kita ada tekniknya, kita ada teknik pitching. Nah itu ide Pak.
yang gede. Ini pertumbuhan ya. Oke, udah istirahat ya. Nah, sekarang kita lanjut yang serius. Yang pertumbuhan ya. Kalau kita main di penggemukan, itu biasanya peternak pemula itu kan mainnya, tolong saya carikan ternak dengan bobot 15 sampai 18 kilo. Seringnya seperti itu.